Halo, halo, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran Pak. Nah, dari tadi Sudah Pak. cek. Ya, silakan tunjukkan dulu mukanya. Jadi di absen sama si Kevin di print screen. Ya, belum semua ini. Nah, John Kevin, John Kitri. Ini ketua kelasnya kok malah nggak kelihatan ini. Matikan dulu semua bom itu. Siapa lagi yang nyanyi itu? Mana Ketang, ketua kelas? Mana John Kevin? Kenapa kau matikan lagi tuh? Si John Kevin, si Ketang, mana? Kalian tiga. Kevin, mana ketua kelas Ketang? Hadir Pak. Mana Saya videonya? Pak. Videomu mana? Iya Pak. Kamera saya nggak bisa Pak. Nah, terus? Si Jan? Hans, tadi bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Oke, ya udah ke absennya, udah kau buat print screen-nya nih. Si Jan, yang Udah Pak. bolosnya kau? Jan, di sini siapa si Jan ini? Jan Alwa? Jan Alwa bolos ya? Hmm? Lu rambut si Joshua itu udah kayak pohon ini, pohon tumbang. Ya, Joshua Philip. Joshua, yang udah kayak pohon tumbang ya rambutnya itu tengok dulu. Mentang-mentang gak masuk asrama kau kayak gitu kau rambutmu ya. Kesempatan kalian semua kan. Nanti kalian selama di sini melanggar aturan itu kan. Karena terpaksa aja. Tiba-tiba kalian nggak ini panjang rambut semua. Oke, sudah di absen sama ini? Udah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, yang pertama ya sebelum kita masuk ke tutorial ini, list dan tuple, tugas-tugas kalian itu ya intinya bukan untuk membuat kalian selesai tugas enggak ya, tetapi untuk membuat kalian mengerti apa yang sudah kalian pelajari. Nanti setelah ini mata kuliah setelah tutorial ini akan saya coba kalian nanti menguji sendiri ya sejauh mana kalian sudah mengerti list dan tuple ya. Kemarin di video saya bilang tuple ya itu salah. Nanti akan saya coba ganti beberapa video yang sudah kita buat. Tapi sekarang ini saya akan coba ya langsung coba mempraktekkan ya. Ini kalau mudah-mudahan saya juga masih bagus programmingnya ya. Ini kelihatan kan pie chart saya ya? Ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, di dalam list dan tuple Kelihatan Pak. kemarin kira-kira yang menjadi perbedaan antara list dan tuple apa? Apa yang paling pertama? Perbedaan antara list dan tuple. Janalwa. Hah? Apa perbedaannya? Kira-kira apa Janalwa? Perbedaan antara list dan Kemarin yang saya baca Pak, list itu mutable dia Pak sifatnya. Waktu kalau dia tuple itu unmutable, artinya susah diubah. Kalau tuple, kalau list dapat diubah, mudah diubah gitu Pak. Susah diubah atau bisa diubah? Hah?
Bisa diubah tapi susah diubah Pak kalau tuple. Nah, tuple itu nggak bisa diubah, makanya namanya immutable, ya. Oh Nah, iya Pak, sorry Pak. contohnya, ya, tuple kalau di sini contoh yang sudah saya buat, ya. Nah, list, bilangan list, coba di sini bilangan primer, misalkan, ya, prime number, ya. Ini sudah benar penulisan saya? Hah? Sudah ya? Sudah Pak. Nah, sekarang coba kalau kita buat tuple example, ya, bilangan apa coba yang bisa? Oh, bilangan kuadrat gitu misalkan. Kuadrat. Nanti apa ininya? Apa yang membedakan kalau dari coba saya buat ya? Bilangan kuadrat berarti benar ya? Berapa sih? 9 berapa? 16 25 25 36 ini yang 36 kita buat ya. 49. Nah, apa yang paling membedakan sekarang dengan ini? David Sinaga. Apa sekarang yang paling membedakan? Kalau kalau list dia Pak, apanya Pak? Oh, datanya di dalam apa Pak? Oh, kurung siku Pak. Kalau tuple dia Pak, kurung biasa Pak. Nah, betul ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan ya display sekarang panjangnya ini berapa sih gitu ya? Kita coba panjangnya sekarang display length ya. Yang sekarang kalau berarti apa? Print apa ini? Gimana caranya? Si siapa ini? Si Febrian. Apa saya buat di sini? Jumlah bilangan, misalnya bilangan jumlah primer misalkan, gitu ya? Betul ya? Begitunya pakai kurung, pakai tanda ini ya Febrian. Baru isinya apa? Dengan menggunakan apa? Ini kan bilangan ya, primer misalnya, ya. Kemudian si square-nya tadi kita ubah, ya. Misalkan kuadrat. Tadi jumlah banyaknya kuadrat tadi nomornya itu adalah berapa? Menggunakan fungsi len, ya, sintaksnya, terus apa? Bilangan kuadrat. Kalau ini kitaran, ya, yang muncul berapa? Kok malah ini yang muncul? Nanti ini belakangan ini bukan tic-tac-toe. Ya, yang muncul ini harusnya yang ini yang muncul. Tic-tac-toe nanti. Nah, jumlahnya, ya, jumlah, ya, banyaknya bilangan primer yang kita buat dalam tadi kurung siku dan banyaknya bilangan kuadrat dalam kurung ini parentesis, ya, itu jumlahnya sama 6. Jadi apa yang membedakan antara, ya, kalau sekarang itu masih perbedaannya tidak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita buat iterasi, coba iterasi bilangan, ya, iterasi bilangan yang kita buat sekarang, apa fungsinya iterasi? For, misalkan bilangan primer in mana? Bilangan primer, baru tanda ini, baru kita buat bisa print apa? Prime, yang bilangan primer, prime kita buat ini. Ini hasilnya apa? P, gitu kan? Nah, sekarang untuk si for apa kuadrat, K in bilangan kuadrat, ya, sorry,
print kuadrat buka. Nah, biar cantik dikit, saya buat ininya, misalnya kuadrat sama dengan ini pas. Ada lagi yang salah? Fajar, coba. Ada yang salah di ini salah? Betul? Ini nggak bakal error ini? Pas, Pak. Oke, nah sekarang kita run. Nah, hasilnya apa? Nah, berarti salah. Mana yang salah ini? Si Fajar tadi bilang, ini kenapa jadi salah? Di mana Fajar salah saya? Di mana salahnya? Kemudian di for-nya, Pak. For-nya kenapa? Ada tab. Jadi harus ini. Harus gini. Oh iya, Pak. Coba. Benar nggak? Nah. Kenapa bisa seperti itu tadi Fajar? Kemarin ada ini di penggunaan fungsi dan di apa paling dasar dari programming. Apa kira-kira? Kenapa seperti itu? Si Jackson lah dulu, si Jackson. Mana Jackson? Saya, Pak. Kenapa? Nah, Karena for tadi, Pak, ditetapkan, Pak, dan tidak sesuai dan tidak sejajar dengan yang sudah dideskripsikan di atasnya, yaitu harus sejajar dengan bilangan primer, list, dan tuple yang di atas, Pak. List dan bilangan primer. Juga, Pak. Bukan, kalau for di sini artinya kan kalau kita memulai satu program untuk bilangan iterasi seperti ini, dia kan nanti harus mengikuti apanya? Mengikuti apanya? Format yang kan dia memulai kan di sini. Jadi kalau dia agak maju ke depan berarti sudah ada apa? Dia merupakan bagian dari barisan dia di atasnya kan? Berarti salah. Nah, ini sekarang kan kita ini merupakan bukan bagian dari tapi dia adalah iterasi yang kita buat khusus untuk mana? Mengiterasi si bilangan primer. Nah, kalau melihat yang seperti ini, artinya nilai atau bagaimana kita mengiterasi tidak ada yang beda dengan tuple, antara tuple dan list. Gitu ya. Tapi hanya tadi kalau hanya perbedaannya hanya dibatasi oleh siku apa namanya kurung siku dan kurung parentesis, harusnya jadi apa yang membedakan antara si list dan tuple? Kira-kira apa? Coba. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini ada pertanyaan? Biar kita lanjutkan. Siapa? Boleh, siapa? Langsung ngomong aja, permisi Pak, gitu. Siapa tadi? Nah, coba sekarang kalau mau kita lihat perbedaannya di mana sih sebenarnya gitu ya. List method coba kita buat list metodenya dari si tuple gitu ya. List method dari si tuple sama print ya. Jadi kalau kita lihat mau lihat apa aja sih yang bisa dilakukan di bilangan primer, kemudian
Ya, kita buat coba membedakan, biar ada yang membedakan dia nanti 80 kali misalkan ini gitu ya. Kalian pernah yang buat gini? Ya. Kalau gitu yang di print hasilnya apa kira-kira? Elkana. Bagian yang ini. Apa yang di print ini? Atau nggak usah 80 lah, kebanyakan 40. Sorry. Elkana apa ini hasilnya nih? Lalu kita buat print sama tuple method. Ya, print. Kira-kira outputnya ini apa, Elkana? Apa bilang outputnya ini, Elkana? Nah, ini kamu berarti nggak mengikuti saranku ini. Ya, nggak mengikuti saran kemarin di awal perkuliahan. Kalau kalian nggak mencoba, nggak bakal tahu. Itu aja intinya. Ya, jadi list method yang bisa kita lakukan di list, ya, ada banyak ini. Ya, kalian coba perhatikan. List, ya, ada add, sini juga ada add, gitu ya. Betul ya? Sini kelas, sini juga ada kelas. Ini yang bisa kita lakukan di baik list maupun tuple. Ya. Jadi yang membedakan sekarang apa? Langsung aja dilihat di sini. Sampai di subclass book, ya. Nanti kalian bisa lihat. Itu masih sama kan? Masih sama kan? Yang membedakan adalah di sini sekarang. Di list kita punya append, ya, clear, copy, count, extend, dan seterusnya. Nah, kalau di tuple kita hanya punya count dan index. Ya. Nah, kalau gitu dari ini bisa nggak kita bilang kalau memori yang digunakan oleh si list itu jauh lebih banyak daripada tuple. Lalu gimana caranya kita mencoba menghitung memori yang digunakan oleh si list dan si tuple? Kira-kira gimana caranya, Dennis? Gimana caranya untuk mencari berapa banyak memori yang digunakan? Kalau di bahasa C apa, Dennis? Apa ini? Coba kita buat. Nah, kalau di sini ya kita buat, import sys. Nah, kira-kira kalau kita buat print ya dir apa yang ada si sys tadi. Nah, apa hasilnya ini kalau kita run? Apa hasilnya kalau kita run? Yang muncul adalah apa? Nah, inilah yang bisa kita kerjakan dengan si sistem yang ada di sini. Ya, jadi kalau kalian sebenarnya nanti dengan contoh-contoh yang seperti ini, kemarin kalian sudah menggunakan NumPy, menggunakan turtle grafik dan sebagainya, itu sama prinsipnya. Jadi kita importkan sesuatu kan, karena ya, nah coba kita menggunakan get size of yang ada di sini. Gitu. Kira-kira ini untuk apa, Dennis? Untuk apa ini, Dennis? Kita buat. Dennis? Menentukan ukuran, Pak. Ukuran apa? Ukuran memori. Nah, coba sekarang kita untuk membedakan, tadi kan kita bicara apa? Ya. Coba kalau saya buat list example misalkan, ya.
ini isinya adalah ya satu ya true dengan berbagai macam apa lagi karakter apa string apa string misalkan si siapa Dennis ya Dennis ini kan tipe datanya sudah beda-beda ya. Terus apa lagi misalkan 90,52 misalkan. Terus apa lagi? Coba bikin sampai 7. Hans. Ya, Pak. Ya, apa ini? Apa aja yang bisa kita buat? Sampai berapa tipe data yang bisa kita buat? 7. Ya, mau integer, mau apa? Karakter atau apa terserah. Apa? Mau string. Integer, Pak. 123. Berapa? 123. 23. Terus satu lagi apa? Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 2 lagi. Oke, string apa lagi? Hans misalkan. Satu lagi apa? False lah, Pak. Boolean. Oke, false. Nah, contoh ini untuk contoh list. Nah, sekarang kita kan kalau ingin membandingkan dua memori, kita harus memiliki apa? Membuat apa? Jenis yang sama kan? Supaya perbandingan kita benar kan? Betul? Betul Febrian? Kau masih di situnya? Betul. Ya kan? Kalau kita mau membandingkan sesuatu harus ya memiliki karakteristik yang sama sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang benar nanti kan gitu kan? Coba, ada lagi? Kalau gini sudah benar ya? List tuple saya sama list ininya. Udah? Nah sekarang si John Kitri. Gimana cara saya untuk nge-print apanya ini tadi? Untuk melihat jumlah ininya. List, size, gimana tadi? Caranya? Apa ini? John Kitri. Sis tadi apa? Dot. Get size of. Baru isinya apa? List example. Nah, dulu. Berarti satu lagi adalah tuple size ya. Sis sama kita buat get size of tadi apa? List tuple. Udah? Benar ya? Benar? Joshua Philip? Benar? Kau usah kalian sembunyikan muka kalian itu, kelihatan kok. Nah, kalau kita run, hasilnya apa? Nah, langsung kelihatan kan? Jadi size-nya si list itu sudah 112. Ibarat memori kalau kita hitung, dia menggunakan 112, si tuple hanya menggunakan 96. Ya, kalau kalian nanti belajar arsitektur komputer ya semester depan itu akan semakin kelihatan hal yang seperti ini. Ya, kalau begitu kan kelihatan ya. Sekarang berarti ada perbedaan baru yang bisa kalian lihat kan dari antara list dan tuple. Nah, kalau list tadi mau menambahkan data itu bisa, mengganti bisa, menghapus bisa, sedangkan si tuple itu tidak bisa diganti ya, sehingga kita sebut immutable. Kemudian sekarang dia menggunakan memori yang jauh lebih banyak daripada ya si list. Nah, tambahan lain. Nah, sekarang bagaimana kita konteksnya? Kalau gitu dari segi
apa namanya, perhitungannya, ya, atau executing time-nya. Ya, kira-kira si mana yang lebih besar kalau gitu? Si apa? Siapa tadi? Si Sahat dulu, Sahat. Gimana cara kita? Ya, kita gunakan namanya untuk menghitung waktunya. Kita buat namanya dulu untuk fungsi apa namanya, time it. Ya, kita mau hitung berapa lama sih dia bisa mengeksekusi sesuatu yang jumlahnya sangat banyak. Nah, tadi kan kita hanya buat 7 data dengan tipe yang berbeda. Memori yang digunakan sudah sangat banyak gitu kan. Size-nya ada 112, perbedaannya dengan jumlah bentuk yang sama, bedanya ada sekitar berapa itu? 12 berapa? 18. Kok 18? 16 lah. Hitungnya siapa sih? Nah, sekarang coba kita lihat, kalau misalkan kita hitung berapa lama sih dia eksekusi sesuatu gitu ya. Nah, dengan tipe yang sama. Nah, time it ini nanti bisa kalian lihat ya. Kalau kalian lihat begini, akan muncul apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan time it gitu ya. Nah, ini sangat banyak nih. Template, timer. Nah, ini kalau kalian rajin ya, ya bisa kalian lakukan. Misalkan SMTS tadi ya namanya. Nah, STMT itu misalkan kita buat dia list tadi, gimana list? Ada di dalam kurung siku, misalkan 2, 4, 6, 8, 10 ya, kurung siku. Nah, kalau ini misalnya kita ulangi sampai 1 juta kali ya. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya kira-kira gimana kan gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau list tuple test dengan bentuk yang sama ya. Tadi kita ini it ya, STMT kita buat tuple ya. 2, 4, ya, 4, 6, 8, 10. Ini tadi salah juga saya berarti. Ini harus kita buat koma. Nah, dengan di sini setelahnya apa? Kita ulangi beberapa kali sampai 1 juta kali. Ada yang salah? Apa yang salah di sini? Nah, kalian kan nggak lihat ya saya ini. Kurungnya, tutup kurungnya, Pak. Aduh, judulnya kita copy aja lah. Cut. Masukkan ke sini. Nah, benar ya? Sama udah ya? Ada yang salah? Nah, kalau misalnya ini kita run, ya, kita langsung aja lah. List time sama dengan apa ininya? List test. Nah, print di sini tuple time, tuple test. Ya. Kalau kita run ini, pendapatmu siapa? Coba saya lihat dulu yang mukanya udah ngantuk-ngantuk ini. Rio, ya, Rio. Siapa yang lebih cepat ini waktunya? Hah? Rio atau Said?
Siapa yang lebih cepat waktunya? Sana dia nggak kedengaran suaramu. Ya, kalau kita run, tentu saja tadi perhitungan kita, coba lihat, dia sampai 10 kali lebih cepat daripada si list tuple. Ya, dari time execution-nya sudah pasti dari konteks ini ya lebih cepat kalau si tuple. Nah, kalau si list dia lebih lambat. Nah, sekarang kalian mengharapkan ya yang sudah kalian mengerti tentang list dan tuple sejauh mana. Nah, itu yang perlu kalian cek ya. Dengan materi yang sebelumnya kemarin saya sudah kasih melalui presentasi, dengan tugas, dengan tambahan yang seperti ini, berarti list dan tuple tidak lagi jadi masalah, iya kan? Alkana? Betul ya? Betul? Nah, sekarang kalian uji lagi sebenarnya. Apa sih yang paling ya penting dari list dan tuple ini? Kalau tuple, ya, pembicaraan kalian, coba kalau tuple tadi kan yang membatasi adalah apa? Ya, coba empty tuple misalnya, ya, sorry, sama dengan ini, ya. Terus ada tuple 1, misalkan tuple 1 sama dengan isinya adalah A, gitu ya. Kemudian tuple 2 isinya adalah A, sorry panjang nih, B, ya. Sekarang terus tuple 3 misalkan itu adalah A, B, kemudian C. Nah, kalau kita print ini, print out, print empty tuple, print tuple 1, print tuple 2, sorry, 2, print tuple 3. Hasilnya apa ini? Uval 3. Coba. Apa hasilnya nih? Uval 3 ya namanya siapa? Apa hasilnya? Apa hasilnya nih? Hasilnya A baru A B. Paling atas kan empty tuple apa? Apa hasilnya? Enggak Nggak ada. Terus? empty Pak, enggak ada Pak. Nah, terus? Yang print tuple 1 print cuman A Pak. Coba. Cuman A. Yang tuple 2? Iya, yang tuple 1. Nah, pasti ada yang salah nanti dari yang kau bilang. Dalam kurung dia Pak nanti Pak. Nah, kalau ini coba cara melihatnya nanti tipe data tuple 1 ini apa sebenarnya nanti jadinya? Nah, ini hasilnya, ini apa? Jadi dia apa? Tetap tuple atau apa? Tipe datanya? Hah? Apa tipe datanya A yang di sini sekarang? Cari dulu. Apa tipe datanya?
String, Pak. Nah, string. Nah, kalau gitu tadi kan kita bicara tuple ini. Sekarang gimana caranya supaya dia jadi tuple? Si Pangeran. Pangeran. Ada dua si Pangeran sini, cuma satu kan? Nah, Pangeran. Gimana caranya kita supaya ini apa namanya tipe datanya tetap tuple di sini? Koma dibuat, Pak. Ada koma. Nah, jadi nanti hasilnya apa? Pasti kalau kita run, ya, nanti tipenya tetap berubah jadi ya, tuple. Oke? Kira-kira ada lagi pertanyaan sejauh ini? Nanti kalau kita cek misalkan di sini, ya, tipe datanya apa? Type apa ini? Tes 1. Kok tes 1 sih? Tuple 1. Ya. Kita copy aja lah biar cepat. Apa yang keluar? Pasti, ya, kalau kita cek yang tadi ya, ya pasti kelasnya adalah tuple. Kalau yang tadi misalkan ini kita tidak kita kasih koma, pasti nanti hasilnya apa? Ya, ya string. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti nilai tuplenya di sini, misalnya kita buat jadi hanya tanpa misalkan ini. Ini nanti tetap nilai tuple nggak? Tipe datanya tuple nggak ini? Ini nanti tipe datanya tetap tuple nggak? Di Jose. Apa tipe datanya yang ini sekarang kalau saya buat? Tetap Pak, tuple Pak. Kenapa? Karena Pak, setiap bilangannya yang disediakan tuple 1 begitu Pak, semua dipisahkan dengan koma Pak. Ya, dalam bentuknya memang nanti ini akan disebut tetap tuple. Ya, kalau kita cek juga nanti type-nya akan tetap tuple. Ya, jadi secara umum ya tuple tadi yang kita bilang harus dibatasi oleh dalam parentesis atau dalam kurung. Nanti ketika dia yang seperti ini juga dia akan dikenal sebagai bentuk dari tuple. Jadi yang membedakan dengan list tadi sudah jelas ya. Hanya dengan kurung siku. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kira-kira sejauh ini? Daniel? Enggak, Pak. Yakin? Nah, kalau gitu, kalau misalnya kita cek ya, tadi, ya, kalau misalnya ya, kalian seberguna apa sebenarnya kita menggunakan tuple ini gitu ya dibandingkan dengan list. Kalau tadi kita bicara ya, coba untuk yang sekarang kalian buat misalkan kita ingin menghitung ya, bukan menghitung, membuat list ya, dan tuple dalam bentuk misalkan kalau kalian umur berapa? Umur sekitar kisaran berapa umurnya? Umur misalkan. Kemudian apa? Yang bisa kalian? Tinggi misalkan.
Terus apa lagi? Oh, enggak, asal aja, asal dari mana? Terus kira-kira apa yang bisa membedakan kalian sekarang ini? Apa? Oh, bisa Python misalnya, bisa Python. Ini kita mau apa namanya membuat list tuple yang seperti ini, data yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat survei, ya, di kampus sih, survei yang isinya adalah itu tadi umur, terus apa lagi tadi? Misalkan tadi di sini umurmu berapa kira-kira? Berapa Derma ya? Siapa sih? Dermanya namanya? 20, Pak. 20. Derma 20 misalkan. Asalnya dari mana? Perseburan, Pak. Perseburan. Oh, ini kita buat karena dia string. Nanti apa? Perseburan. Terus satu lagi apa? Bisa Python nggak? Ya. Kita buat namanya beginner misalkan. Beginner. Kalau gini benar nggak? Hah? Nah, nanti kita kalau gitu kan tipe datanya nanti jadi apa? Misalkan kalau dia true, tahulah si Dermawan sekarang. Nah sekarang kalau kalian buat dia yang bentuknya kalian assign lah umur, misalkan umur tadi umur di situ umur sama dengan si survei indeks yang keberapa sih itu? Berapa di situ indeksnya? 0. Ya, terus si asal tadi indeks survei yang keberapa? 1. Ya, baru bisa Python, bisa Python itu survei indeks yang ke. Nah, kalau ini kita munculkan, kira-kira kalau kalian print ini, kalian display apa hasilnya? Ini jelas kan kalau kita bisa bicara tuple, tipe datanya segala macam, gitu ya. Nah ini sekarang coba umurnya si Dermawan, ya sama dengan berarti ini umur. Betul ya? Benar nggak itu? Asal. Benar nggak? Print bisa Python. Ngerti Python ya. Kalau konteksnya di sini jadi apa? Bisa Python atau tidak? Ini skill saya mengetik ini semakin lama semakin berkurang. Bisa Python. Kira-kira hasilnya kalau begini apa? Bentar, ya jadi apa hasilnya nih? Dermawan. Beda lah, karena kita sudah assign dia. Ya, penggunaan dari tuple kita indexingnya itu sangat bisa kita lakukan di list juga harusnya sama. Tapi yang membedakan nanti apa? Jadi kalau misalnya kita buat survei yang kedua misalkan. Survei yang kedua kita assign sebuah ya tuple yang isinya sama gitu ya. Misalkan 20, umurnya si Basa berapa? 21 atau 35? 24, Pak. Berapa? 20 itu ya, Pak. 34 katanya umur si Basa. Ya. Makanya jangan boros muka berarti kan? Ya. Asalnya dari mana Basa? Dari Pak.
Hah? Balige. Oh, balige. Ya. Belize. Oke, terus bisa Python atau tidak? False misalkan. Contohnya. Kalau gitu kita asalnya begini gitu. Age, ya apa? Umur, asal, terus apa tadi? Bisa Python. Asalnya seperti ini. Survei 2. Ini kita sudah assign si tuple-nya nggak ke dalam umur, asal, dan Python. Bisa Python. Si siapa ini yang mau saya tanya? Si Yosua dulu, Yosua Philip. Yang selalu menghilangkan mukanya. Kalau misalnya kita buat ini lagi di atas ini. Benar nggak? Akan muncul yang mana? Nah, Yosua, yang udah cabutnya kau, gak lompat ini kau kan? Nah, Yosua, udah hilang dia, udah lompat, cabut. Nah. Berarti ini kita dengan hanya menggunakan tanda koma seperti, karena tadi seperti kita yang mengulangi tadi kan, tuple 1 hanya kita buat 1,2,3 dan seterusnya. Nah, ini juga hal yang sama, kita reverse-kan, artinya umur, asal, bisa Python, itu sama dengan survei 2. Tadi survei 2 sudah kita definisikan sebagai tuple yang isinya adalah 34, balige, string, dan false booleannya. Kira-kira di situ ada lagi yang mau kalian tanya? Sampai di situ dulu, ini udah pas sejam. Kalau ada yang mau saya tambahkan nanti, kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Masih Yosua Filipin dulu. Yosua sudah muncul ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Mana Yosua? Jadi intinya memang di sini tadi kita misalnya kita assign ini, ya, ada umur, ya, terus hanya asal, terus kita assign survei 2 misalkan, pin, ini hasilnya akan apa? Apa yang akan dari hasilnya nih? Ketang. Iya, Pak. Apa hasil running ini? Umur sama dengan 34, sama asal sama dengan balige. Nih, pasti hasilnya apa? Error. Error enggak? Error. Karena apa? Apa kita? Karena apa kita? Kenapa, Pak? Kenapa error? Karena bisa Python-nya belum masuk, Pak. Kenapa? Apa yang jadi masalahnya di sini? Apa? Ayo. Febrian. Yang udah kehilangan muka. Ayo Febrian. Yang bikin kopinya kau. Jangan lupa bikin kopi dulu ya. Lagi berisik di sini, Pak. Lagi di proyek KP, Pak. Lagi berisik di sini, Pak. Lagi sedang berada di proyek kerja praktek, Pak. Ya udah ganti sama si ini lah. Yosua, mana Yosua? Udah selesai masak kau Yosua? Masuk, Pak. Karena survei itu punya. Jadi tadi nggak kelihatan si Yosua. Apa jadi masalahnya di sini? Kenapa ini error? Kata si John Kitri tadi, karena si bisa Python-nya nggak dimasukkan. Nah, itu karena apa? Kenapa Yosua?
Nggak kedengaran suaramu. Membutuhkan 3, Pak. 3 tipe. Apa? 3 tipe. Bukan, karena apa? Oh, di mana sih? Yang kita assign itu, kita punya data 3, yang kita assign sebenarnya juga harus ada 3. Kalau misalnya kurang dari 3 ya pasti dia tidak bisa assign. Karena apa? Tadi kan nggak bisa berubah. Dia juga memenuhi satu memori yang spesifik karena dia tidak berubah. Jadi kalau kalian belajar di arsitektur komputer sudah pasti akan muncul yang seperti itu. Oke? Nah, yang terakhir yang mau saya tunjukkan adalah sebelum kalian besok akan string, ya di string itu dibaca aja dulu nih yang ada di ini. Nah, saya ingin menunjukkan apa sih yang bisa kita lakukan. Matikan dulu apa itu, siapa itu? Coba, bentar, mute all. Nah, mute all. Nah. Saya, kalau misalkan tic-tac-toe, nah ini ya, hal yang bisa kalian lakukan, ya bermimpilah untuk, kalau saya dari kemarin bilang, di akhir daripada kuliah ini, ya saya ingin bisa membuat game. Ya. Sekarang, ini nggak muncul ya. Nah, ini game tic-tac-toe. Ya, game tic-tac-toe yang dihasilkan dari memprogram dengan Python. Ini. Ya. Kalian lihat ini ya. Tahu tic-tac-toe ya? XOXO. Tahu, Pak. Nah. Ya. Itu lawan komnya, Pak. Kenapa? Lawannya komputer, Pak. Enggak, ini masih lawannya orang lain. Yang di dalam, ya, yang pokoknya saya ketik ini satu kali, pasti kalau misalnya ini sudah X, ya, berarti di sini harus yang kedua kali klik, berarti dia O, gitu ya, XOXO, ya, artinya setelah itu dia pasti X. Gitu. Nah, ini sudah pasti menang kan? Nah, walaupun di sini, nah ini sudah menang. Ya. Hal yang seperti ini. Ya. Lalu, ya, ada banyak macamnya nanti. Jadi kalian mulailah ya belajar. Kan kemarin kita sudah belajar fungsi, ya. Nanti kalian mulai setelah UTS akan belajar kelas, ya. Kelas. Ya, kita coba kemarin sudah belajar tentang bagaimana menggunakan apa? Nilai ini apa? Warna ya, penentuan warna, ya. Thickness, simbol dengan menggunakan turtle sudah ada. Ya, definisi dari fungsi, ya. Ini buktinya yang sudah kita pelajari akan banyak yang kalian gunakan. Ya. Ini self yang dia apa? Kalau dia fungsi yang memiliki apa ini? Apa sebutannya yang ada di dalam sini? Filternya namamu? Ya. Filter, Pak. Yang apa? Apa sebutannya ini? Di sini ini? Kemarin di fungsi? Nanti kau kalau nonton videonya kan? Parameter. Parameter. Iya, parameternya apa sebutannya? Jadi ini dari mana ini gitu loh? Apa ini yang parameter? Betul, parameter yang diambil dari mana? Kalau seandainya misalkan self ini saya buat di bawahnya display game over. Coba kita cari game over yang ada di sini. Display pasti nanti muncul. Coba kelihatan nggak? Fungsi ini kalau berarti ini fungsi apa? Yang tidak punya apa ini?
Apa Denis? Kalau yang ini bedanya yang ini, fungsi yang ini, ya, sorry, ini jadi coba, jadi kalian ini. Ini yang ada fungsi yang tanpa di dalamnya ada ini, dengan tanpa yang ada itu mana nggak ada di sini, contohnya. Nah, apa yang membedakan? Coba si Denis. Nah, yang kayak gini, misalkan dia fungsi yang tidak ada ini, kalau di sini dia jadi kelas, gitu ya, bedanya nanti. Nah, dengan yang ada, ya, tadi game over, display game over yang tadi ini kan, dengan display game over yang di dalamnya ada variabel self. Apa yang membedakan itu, Dennis? Di fungsi kan? Itu kemarin di fungsi kan, Dennis? Ya udah bikin copy lagi dia. Ya? Siapa? John Kitri lah, John Kitri. Apa itu yang membedakan itu? Mana John Kitri? Ini kok hilang semua ini? Tunjukkan dulu mukanya lagi ya. Ayo orang. Apa yang membedakan? John Kitri. Ada dua jenis fungsi kan? Yang di dalamnya apa? Hah? Nggak jelas suaranya. Apa itu? Apa sebutannya? Yang punya apa? Void return dan apa? Apa itu? Nanti kalian nggak ada yang mau ini, walaupun bentuknya video itu seperti itu, ya jelas kalian harus mendengar, harus baca, at least setidaknya di slide-nya itu sudah ada jelas. Ya, oke, besok kalian belajar string, ya sama si Philip, nanti jam 10 ya besok ya, 2 jam ya, oke. Bisa ya. Nah, jadi sampai di sini saja. Kevin nanti absennya dari pertemuan-pertemuan kemarin sudah ada ya. Buat rekapnya kasih ke saya ya. Oke? Oke. Ya. Sampai di situ saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Tidak ada Pak. Oke. Saya mau dengar dulu kira-kira dengan bentuk metode yang seperti ini saya langsung programming di sini lebih membantu atau saya seperti yang sebelumnya mengindikan slide, yang mana? Yang mana lebih masuk? Fajar? Hah? Kalau saya Pak, lebih bagus kayak gini Pak, lebih jelas. Oke. Terus si David? Yang ini juga Pak. Oke. Kalau gitu nanti hari Kamis lagi saya yang ini, nanti besok si Philip saya akan coba lagi bentuk yang seperti ini. Tapi bentuknya adalah coba kalian dari nanti tugas kalian setelah ini adalah buat video ya dengan menggunakan turtle grafik yang sudah ada mulai dari minggu pertama sampai minggu string kan sudah ada ya, di string itu di slide-nya sudah jelas ya, yang ada dari Tony Gadis itu, di situ sudah ada penggunaan turtle grafik mulai dari bikin panah yang bergerak kanan kiri segala macam. Jadi nanti kalian buat videonya ya, kita langsung gitu ya sampai run. Baru nanti dengan menggunakan, kalau kalian tidak bisa menunjukkan muka, yang paling sederhana menggunakan FreeCam yang gratis, ya silakan. Tapi kalau misalkan ini bisa lebih bagus, kalian seperti bikin tutorial, tapi untuk penggunaan turtle grafik. Ngerti ya? Ngerti nggak? Gini loh maksudnya loh turtle grafik. Ngerti ya?
misalkan kan kemarin kita sudah, saya coba ya, saya share lagi kuliah ini, saya sudah buat kemarin di Turtle Graphic. Jadi tugas kalian adalah nanti bikin gini, ya. Dan Turtle Graphic-nya kan sudah ada ini, ya. Turtle Graphic yang sorry, mungkin panas laptop saya ini. Nah, ini kelihatan ini ya. Ini kan Turtle Graphic-nya kan sudah ada ya. Ini adalah fungsi bawaan yang ada di si Python ya, bagaimana membuat import turtle seperti yang tadi, membuat panah ya, turtle forward yang ke arah kanan ya. Ini nanti kalian buat sampai kalian bisa membuat bentuk yang ya, ini semua sudah, tinggal kalian bagaimana nanti membuat videonya sehingga bagus ya, membuat sampai color yang seperti ini. Karena nanti kalau tadi kan di game tic-tac-toe itu kan fungsinya dia buat seperti ini kan ya. Nah, dia munculkan grafik yang bulat X dan sebagainya. Nah, ini pada akhirnya kalian bisa membuat ya, game seperti yang tadi kalau kalian bisa menggunakan Turtle Graphics ini ya. Yang paling baru dari Turtle Graphics yang kita pakai di slide kita itu, coba saya share lagi. Ini komputer saya semakin panas, bentar ya. Saya coba cek. Di Turtle Graphic yang paling kita gunakan kemarin itu setelah kita belajar list dan tuple itu sampai Anda bisa menggunakan ini sudah beda, ini sudah menggunakan Matplotlib ya, Matplot library yang ini. Kalau Matplot library udah pernah pakai juga nggak? Jadi nanti Matplot library itu sama prinsipnya seperti Turtle Graphics ya. Di sini kita bisa pakai yang namanya menggambar ya, persamaan kuadrat yang kemarin kalian buat itu. Coba nanti kalian buat dengan Matplot library ini gitu ya. Matplotlib ini. Jadi semua harus kalian buat mulai dari installingnya, mulai dari sampai dia buat yang seperti ini, sampai nanti dia bisa buat yang seperti ini gitu ya. Jadi semakin menarik nanti sebenarnya. Bisa kalian buat laporan, sudah nggak lagi hanya laporan kalian nanti. Jadi dengan ini saya sudah semakin tahu. Jadi laporan kalian semester ganjil atau semester genap yang ada grafik-grafiknya nggak bagus lagi, ya nanti kalian nggak menggunakan ilmu yang sudah kalian pelajari gitu. Ya, ini untuk Matplotlib-nya. Kalau yang tadi Turtle Graphics, silakan pilih. Kalian boleh pakai Matplotlib atau menggunakan si Turtle Graphics. Oke, ngerti ya tugasnya ya? Oke, jangan lagi nanti ini. Itu sampai hari Kamis. Ya, hari Kamis. Dikumpul ya. Nanti di-upload aja ke YouTube, tinggal nanti kirimkan di e-course linknya biar saya tonton, saya lihat. Oke? Ya, saya mau lihat, mana tahu saya bisa belajar cara bikin video yang bagus dari kalian. Ya kan Sari? Saya sudah lihat contoh video yang buat si Sari untuk KP-nya. Mana tahu kalian, jadi saya bisa belajar bagaimana buat video yang bagus untuk ini tutorial seperti ini. Oke, bisa ya? Deal? Ngerti ya? Oke, nah, karena tidak ada menjawab berarti kalian ya oke-oke aja yang saya suruh kan? Nggak ada yang protes. Oke, ya sampai di sini ya Pak. Sore sampai ketemu hari Kamis ya. Oke.
tugas kalian. Oh ya, satu lagi ya. Kalau kalian bikin tugas, yang namanya programming harus kan kalian cek, kalian run. Kalau bikin laporan, tentu ya hasil runningnya harus ada di situ gitu loh. Ini kok masih banyak yang nggak buat? Kan di situ jelas. Kalau kau mau membuat suatu laporan, artinya Anda membuat supaya yang mengoreksi itu yakin bahwa yang kau kerjakan itu benar. That's it. Ya. Jadi terus kalian ada yang langsung ngirim ininya, executable filenya. Terus saya ngecek programmingnya gimana? Jadi nggak bisa. Jadi kalian mikirlah supaya saya ketika mengoreksi ya itu bisa benar dan saya tahu bahwa Anda mengerjakan itu sendiri. Kalau soal gini aja, kalau dari saya, apakah Anda mencontek atau tidak, that's your problem right now. Karena saya tidak bisa mengoreksi itu satu persatu, apalagi dengan metode PJJ ini. Jika Anda memang tidak ingin berkembang, that's your problem. Ya, kalau tidak ingin kalau hanya ingin mendapatkan nilai, tapi nanti kualitasmu jelek, ya itu tanggung jawabmu karena masa depanmu adalah ya bagi saya saat ini adalah karena kita nggak bisa mengecek itu apakah nanti apalagi pada saat ujian apakah Anda mencontek atau tidak ya itu rumah angka lah gitu kalau kata orang Sunda. Kita lihat aja nanti kalau sudah lulus dari sini kualitasmu gimana ya itu menjadi perjudian bagi kita itu aja. Oke, ya mulailah. Kejujuran itu sangat mahal. Kejujuran bukan hanya karena kalian diuji, tetapi kejujuran untuk diri kalian sendiri bahwa saya memang tidak tahu ini, dan saya harus belajar. Oke, itu ya. Karena ini SP apalagi kalian harusnya sudah lebih paham. Oke, sampai di sini ketemu hari Kamis. Tugasnya juga hari Kamis. Saya akan buat hari ini e-course. Nanti kalian sampai Kamis. Oke. Sampai jumpa, selamat sore.